materi yang terlalu dalam gitu ya, karena saya yakin itu sudah di cover oleh Bu Maria. Jadi saya di sini hanya sharing pengalaman testing dari saya dulu kuliah, karena saya alumni dari STT Telkom dulu. Kemudian sampai sekarang menjadi manajer di Putih itu masih melakukan testing terus juga gitu. Jadi bagaimana kita itu menjamin kualitas sebuah perangkat lunak. Oke, jadi saya akan share terlebih dahulu. Ya, sudah terlihat ya share saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Mantap, makasih. Jadi feel free aja ya, nyantai aja gitu. Jadi nggak usah terlalu kaku juga. Ini weekend, jadi jangan dianggap kuliah yang terlalu formal gitu. Di sini anggap aja seorang senior lagi sharing ke juniornya tentang masalah pengalaman di dunia kerja, itu aja gitu. Jadi kalau umpamanya teman-teman mau tanya, bahkan motong interupsi saya di tengah nggak masalah gitu. Bahkan saya malah senang kalau umpamanya diinterupsi di tengah, karena biasanya kalau umpamanya dikumpulkan di akhir itu konteksnya itu hilang gitu. Cuman kalau umpamanya saya menjelaskan sesuatu kemudian langsung diinterupsi di situ, berarti konteksnya itu masih terjaga di situ. Tapi silahkan kalau umpamanya nanti ada yang mau diobrolkan, mau ditanyakan dan seterusnya. Ya, perkenalkan nama saya Alfian ya. Di sini saya akan membawakan satu topik. Ini bahasa Inggrisnya doang yang panjang gitu. Intinya saya pengalaman menguji perangkat lunak lah, atau menguji aplikasi di sini. Saya adalah alumni Telkom, darah murni gitu ya. Dari S1, S2 itu, ini bohong sebenarnya, bukan Telkom University. Karena saya masuk itu STT, keluar itu jadi IT Telkom waktu S1. Kemudian saya masuk S2 itu IT Telkom, lulus S2 itu udah Telkom University. Jadi ijazahnya itu ada 4 itu. Ijazah S1, STT, ITT, S2, ITT, sama Telkom University. Kemudian tahun kemarin baru saja pulang dari Jepang gitu, dari Waseda University. Ada yang tahu Waseda University? Pernah dengar? Tahu, Pak. Pernah, Pak. Pernah, Pak. Dengar dari mana? Dari Jerome Jerome, Pauline, Pak. Pak. Jerome, Pak. Sudah saya duga pasti dari anak itu gitu. Tapi luar biasa ya Jerome Pauline itu. Terus terang kalau umpamanya apa yang kalian lihat di YouTube itu saya bisa jamin 100% itu kalau umpamanya kalian ketemu sama orangnya juga kayak gitu. Ya seru kayak gitu, kemudian apa namanya easy going, humble orangnya itu yang luar biasa itu. Walaupun subscribernya udah banyak gitu, cuman ketemu itu masih apa namanya sopan gitu anaknya itu. Sempat beberapa kali ketemu juga. Terakhir ketemu itu di Osaka waktu penghargaan apa namanya ada kesempatan penghargaan jadi pelajar terbaik di Jepang versi PPI ya, Perkumpulan Pelajar Indonesia tahun 2019. Waktu itu Jerome itu hadir, dia sebagai kayak apa ya? Kayak ambasador lah. Jadi acara conference itu di mana saya diberikan penghargaan di situ, Jerome itu juga hadir, tapi dia itu sebagai apa namanya? Kayak yang liput, kemudian dibikin vlognya di apa namanya? Di vlognya si Jerome, bisa dilihat di situ, ada itu satu momen di situ. Nongol beberapa detik lah di situ lah. Saya. Oke, kemudian saya menimba ilmu di Jepang selama 4 tahun, jadi cukup lama, ya. Tapi juga cukup sebentar itu. Lama kalau umpamanya ukuran S3, karena S3 itu rata-rata biasanya itu 3 tahun kalau di Jepang. Tapi saya 4 tahun karena S3 di Waseda itu susahnya minta ampun. Jadi rata-rata kelulusan S3 di sana itu biasanya 5-6 tahun. Itu rata-rata. Jadi kalau 4 tahun itu udah apa namanya udah bagus lah. Jadi emang susah itu apa namanya kalau S3 di sana. Teman kebalikannya untuk S2 itu lumayan mudah. Jadi kalau teman-teman itu ada yang berminat nanti dari D4 itu mau lanjut ke S1 mungkin di Waseda atau S2 di Waseda itu
cukup mudah gitu. Nggak harus bisa bahasa Jepang kalau umpamanya S2. Tapi kalau S1 wajib bisa bahasa Jepang. S3 nggak wajib bisa bahasa Jepang karena internasional gitu. S2-nya juga nggak wajib bisa bahasa Jepang. Bahkan saya ke Jepang itu nggak ada skill bahasa Jepang sama sekali. Nggak tahu hiragana, nggak tahu katakana. Bahasa Jepang yang saya tahu itu cuma arigato gitu. Arigato, kemudian apa ya? Konnichiwa, kemudian ohayo, udah sebatas 3 itu doang. Tapi nekat ke sana dan alhamdulillah dipertemukan dengan rekan-rekan Indonesia di sana dan saling bantu-membantu dan akhirnya bisa survive sampai 4 tahun. Jadi kalau teman-teman itu ada yang punya mimpi gitu untuk belajar di luar negeri, nggak usah takut, terutama di negara yang mungkin terkendala bahasa. Ini bahasa induknya itu nggak bahasa Inggris gitu. Bahkan kalau kalian ke Jepang, sangat jarang ditemukan alfabet A, B, C sampai Z itu sangat jarang, kanji semua. Tapi manusia itu punya insting untuk bertahan hidup. Apalagi orang Indonesia itu terkenal mudah beradaptasi. Bahkan sistem secanggih negara-negara maju itu bisa diakalin sama Jepang, sama Indonesia. Kalau kalian tahu, ini agak jahat sih, agak kriminal gitu ya. Tapi saya ceritakan dikit lah. Salah satu contohnya aja. Di sistem perkeretaan Jepang yang sudah dipikirkan keamanannya, anak Indonesia itu bisa naik Shinkansen itu gratis. Dari selatan sampai utara. Caranya seperti apa? Ada caranya lah pokoknya. Bisa ngakalinya itu seperti itu. Saking kreatifnya orang Indonesia. Jadi jangan khawatir. Kita itu punya insting bertahan hidup dan biasanya orang Indonesia itu nggak tahu kenapa stereotipnya itu lebih lincah gitu bertahan hidup kalau umpamanya di luar negeri. Mungkin karena lidah kita itu juga yang fleksibel gitu. Nggak tahu ini karena dalam tanda kutip ya bekas penjajahan bertahun-tahun oleh berbagai negara, jadi kita bisa fleksibel, kita bisa bahasa Belanda, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jepang gitu ya. Tapi kebanyakan teman-teman yang saya LPDP gitu, jadi satu angkatan itu persiapan keberangkatan itu tersebar di berbagai negara itu. Jadi nggak pernah ada ya, bahkan yang seperti saya gitu ya, tidak ada persiapan bahasa sama sekali, tidak bisa survive di luar negeri gitu. Semua bisa survive. Awal-awal mungkin terseok-seok gitu. Cuman PPI Perkumpulan Pelajar Indonesia itu biasanya kuat gitu. Karena orang Indonesia itu senang ngumpul. Nah, kalau senang ngumpul itu kalau umpamanya ada masalah biasanya di-sharing. Nah, di situ bisa menguatkan bersama, belajar bersama dan seterusnya. Itulah sedikit sharing ya, pengalaman di luar negeri gitu. Nanti kalau umpamanya ada waktu mau tanya-tanya tentang bagaimana Pak cara kuliah di Jepang atau apa, nanti mungkin bisa menghubungi saya secara privat itu. Kemudian pekerjaan saya itu dosen di homebase saya D3 RPLA. Cuman kalau sekarang itu tidak terbatas ya, walaupun saya D3 RPLA, tapi itu juga ngajar juga di D4 TRM, kemudian ngajar juga di akuntansi, kemudian ngajar juga di SI dan seterusnya gitu ya. Karena sekarang itu udah tim teaching seperti itu. Jadi home base-nya saja di D3 RPLA tapi bisa ngajar di mana-mana gitu. Kemudian saya juga manajer di pusat pengembangan TI di Telkom University ya. Gedungnya itu gedung D gitu. Gedung rektorat lama zaman ITT atau zaman STT itu di situ. Di situ saya jadi manajer membawai sekitar 60 staff. Jadi kita itu punya programmer, bukan cuma programmer, jadi developer lah. Ada sistem analis, ada technical writer, ada back end, ada front end, ada database master, ada quality assurance, itu jumlahnya itu ada sekitar 60. 60 itu dibagi menjadi 10 tim yang mengerjakan project itu secara paralel. Jadi itu yang saat ini saya manage gitu. Kemudian selain itu saya juga merupakan full stack developer. Jadi saya masih coding sampai sekarang, baik itu front end maupun back end. Mobile saya juga masih coding gitu. Jadi kalau umpamanya mau tanya-tanya juga boleh. Sekarang saya lagi aktif menggunakan Flutter untuk mobilenya.
Ada beberapa aplikasi yang sudah dipublish di Play Store sama App Store juga dengan nama Alpha Dina Studio pakai E2, Alpha Dina Studio kalau di Play Store. Kalau di App Store ya di iOS itu namanya Alfian Ghazali developernya itu, karena nggak boleh pakai nama alias ya kalau di Apple itu. Silahkan kalian searching itu. Kemudian front end kalau papanya web saya biasa menggunakan PHP atau React. PHP biasanya CI gitu ya. Nah, kalau apa namanya React atau Angular kalau papanya front end-nya. Kemudian back end saya biasa menggunakan Express atau Nest. Database hampir semua pernah saya coba. Jadi full stack, intinya full stack saya. Kemudian ada beberapa penghargaan juga, nggak usah disebutkan itu. Oke, mungkin sekian perkenalannya, sudah cukup panjang gitu, cukup takut waktunya habis. Di sini kita akan belajar tentang software development life cycle sebenarnya, bukan belajar di sharing ya. Di software development life cycle itu ada satu part spesial, biasanya itu letaknya itu di akhir ya, yaitu fase testing. Karena biasanya itu fase ini walaupun sangat penting dan kita itu sebenarnya nggak usah dijelasin aja udah tahu pentingnya testing. Tapi seringkali testing itu kelewat atau sengaja dilewatkan karena bikin ribet katanya. Kan kalau umpamanya kita udah coding kan otomatis ngetes. Ngapain dites ulang? Biasanya kepikirannya seperti itu. Apalagi kalau umpamanya disuruh buat unit test, wah itu lebih biasanya resisten lagi. Loh, saya udah coding masa disuruh coding lagi ya? Biasanya seperti itu. Tapi nanti akan saya ceritakan betapa pentingnya yang namanya unit test itu. Dan testing terutama. Oke, pengalaman testing pertama kali saat saya berkuliah di S1, yaitu tahun 2007. Waktu itu zamannya Telkomnet Instan. Mau pindah ke Speedy namanya. Saya nggak tahu masih pada sempat pakai nggak ya Telkomnet Instan 0809 894 kali kayaknya enggak. Baru lahir kayaknya Pak. Baru lahir ya. Atau mungkin lagi belajar jalan. Jadi dulu banget, kalau sekarang itu IndiHome ya. Sebelum IndiHome, bapaknya IndiHome itu namanya Speedy. Mbahnya IndiHome itu namanya Telkomnet Instan. Jadi waktu ada Telkomnet Instan, kalau umpamanya kita itu mau nge-net, itu nggak bisa sambil telepon. Jadi kalau umpamanya kita lagi nge-net, ya, orang tua kita itu dapat panggilan telepon, internet kita itu putus. Jadi line-nya itu masih satu. Kemudian pindah ke Speedy. Nah, Speedy itu mulai di-split gitu. Di-split, cuman masih kabelnya kok nggak sestabil sekarang, nggak secepat sekarang juga. Pakai Speedy. Nah, waktu itu, tahun 2007 itu, fase perpindahan Telkomnet Instan ke Speedy. Nah, di situ istilahnya pengalaman QA pertama kali. Di sini saya nggak langsung megang project, tapi saya diajak oleh kakak tingkat saya, gitu ya. Saya 2006 S1-nya. Kakak tingkat saya itu 2005. Waktu itu di sini berarti tahun kedua saya diajak sama kakak tingkat saya buat proyekan gitu. Karena sebelumnya saya ngedatengin dia, si kakak tingkat itu, kemudian ngomong gini, Mas, saya mau dong diajak proyekan, nggak usah dibayar, nggak apa-apa gitu. Saya cuma pengen belajar. Bener dong, langsung diajak. Yaudah besok Alfian kamu ikut saya ke Telkom gitu. Kemudian diajak ke situ. Waktu sampai di Telkom, waktu di Telkom Japati, saya dihadapkan dengan 6 whiteboard ya. Ada 6 whiteboard yang tersusun 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Tersusun, kemudian ditempel di situ ada tempelan kertas itu diagram. Jadi ada tabel, ratusan tabel yang saling terkait segala macam gitu. Kemudian proyeknya waktu itu si Speedy ini mengalami kesulitan kalau di-hit kalau nggak salah sekitar 200 user itu udah down gitu. Database-nya itu udah nggak kuat dan disinyalir masalahnya itu di query. Nah, di situ saya diajak sama kakak tingkat saya buat mengurai itu. Kemudian saya bantu ngurai query-nya itu, query kita urai bareng-bareng. Kemudian dari 200 itu bisa di-hit jadi sekitar 800-an itu, 800 atau berapa gitu, saya lupa itu. Nah, itu diajak oleh kakak tingkat saya. Nah, kenapa ada masalah seperti itu? Karena sebelumnya tidak pernah dilakukan testing.
tidak pernah dilakukan load test untuk sistem Speedy yang baru itu. Jadi flow yang dihabiskan fee atau biaya yang dihabiskan untuk melakukan fixing di production itu lebih berat daripada saat kita mencurahkan waktu di awal saat development itu kita load test. Jadi dari 200 itu udah down, kemudian komplain di mana-mana, baru di situ baru reaktif gitu. Seharusnya kan preventif ya. Kita load test dulu biar tahu loadnya itu berapa, kemudian kita bisa menyusun strategi berapa pelanggan yang dilayani dan seterusnya. Ternyata nggak seperti itu. Itu pengalaman quality assurance pertama saya itu, tahun 2007. Project pertama saya. Kemudian project saya yang kedua. Kalau ini saya beneran nyemplung di situ. Ini adalah pekerjaan pertama saya yang sit-in. Karena saya selama kuliah saya dari semester 5 itu udah pakai biaya sendiri gitu. Dengan proyekan, jualan, kaos, tas, segala macam gitu. Yang penting bisa survive gitu. Nah, di tahun 2000, tapi proyekan yang saya ambil itu nggak pernah yang namanya sit-in. Nggak pernah duduk dari jam 7 sampai jam 9 malam. Dari pagi sampai malam gitu. Jadi the first sit-in job. Di situ juga sama ya. Jadi yang kita tangani itu adalah sistem telkom yang besar yang butuh diintegrasikan. Namanya Telkom Integration Project namanya atau EIA gitu. Enterprise Integrated bukan arsitektur apa? EIA pokoknya. Kode projectnya itu. Jadi di situ saya jadi middleman di tengah-tengah, memakai satu tools yang namanya itu web methods, sebenarnya platform bukan tools. Platform yang namanya web methods untuk mengagregator service-service yang disediakan oleh 4 sistem besar Telkom. Billing system, ya, Telkom Integrated Billing System. Kemudian yang kedua itu Tenos, Telkom Network OSS. Kemudian ada Tikers untuk CRM-nya Telkom. Kemudian ada yang namanya Trems, itu CRM juga tapi untuk perusahaan besar gitu. Kalau mau Tikers itu untuk retail, kalau umpamanya Trems itu biasanya untuk perusahaan-perusahaan. Jadi kalau ada perusahaan yang langganan internet ke Telkom, melayaninya itu pakai Trems CRM-nya. Tips dan Tenos itu menggunakan Oracle. Tikers dan Trems itu menggunakan SAP. Dan saya harus di tengah-tengah di situ. Untuk mengintegrasikan gimana caranya biar 4 sistem besar itu ngobrol gitu. Nah, disitulah tantangannya. Karena lagi-lagi saya bertemu dengan masalah kualitas perangkat lunak di sana. Karena gini, saat saya mengintegrasikan SAP, itu mungkin nggak ada masalah. Karena bisa dibilang untuk Tikers dan Trems, terutama Tikers, itu sedang di-develop, di masa akhir develop, dan menggunakan teknologi yang saat itu, tahun 2010 itu, canggih-canggihnya gitu. Semua itu pada pakai SAP gitu. Jadi nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah itu saat saya mengintegrasikan Oracle. Saat saya mengintegrasikan Tips sama Tenos tadi. Nah, di situ baru keluar. Jadi masalah-masalah yang harusnya itu bisa ditangani kalau umpamanya kita itu tahu duluan, ya, kita lakukan testing duluan, baik itu unit test maupun integration test, itu mulai bermunculan gitu, karena sistem itu tidak siap untuk dilakukan integrasi. Akhirnya apa yang terjadi? Ya kita harus membuat middleware di sini. Di situ pusingnya saya di situ, nge-mapping dan seterusnya itu, kemudian memastikan biar datanya itu sampai dan seterusnya itu. Itu masalah kualitas yang kedua gitu. Jadi karena lack of quality, apalagi untuk integration, karena memang sebelumnya itu tidak didesain untuk diintegrasikan, tapi didesain untuk istilahnya berdiri sendiri-sendiri. Saat diintegrasikan ternyata jadi masalah. Nah, disitulah muncul masalah kualitas. Muncul masalah quality assurance gitu. Karena sebelumnya nggak pernah ada yang namanya integration testing di sana. Itu adalah project yang berkaitan dengan quality assurance yang kedua ya dari saya.
Kemudian proyek yang ketiga, ini adalah proyek Pen in Bank. Oh iya, sedikit cerita. Saya setelah lulus S1 itu tahun 2010 ya. Dari lulus S1 sampai saya itu mau berangkat ke Jepang tahun 2015, itu mungkin sekitar 5 tahunan, saya itu membuat sebuah PT, kemudian PT itu kita daftarkan menjadi Microsoft Partner. Jadi proyek di sela-sela 2010 sampai 2015 itu kebanyakan proyek Microsoft. Jadi di situ tiap Microsoft itu ingin melakukan proof of concept segala macam, yang diundang itu kami. Kami presentasi, kami melakukan training, konsultasi dan seterusnya. Nah, proyek Panin Bank ini itu juga proyek saat saya itu menjadi Microsoft Partner waktu itu. Jadi ceritanya tahun 2014, tahun 2014-15, yang 14 terutama, awalnya 14, Panin Bank itu mereka ingin membuat internet banking. Bukan ingin sih, sedang membuat internet banking. Waktu itu namanya Project Aurelian. Nama internet bankingnya itu Project Aurelian. Kemudian developernya itu dari luar negeri lah, dari Kanada gitu. Kemudian programmernya itu kebanyakan India gitu. Untuk membuat internet bankingnya ini. Intinya mereka menggunakan vendor luar negeri untuk membuat internet bankingnya si Panin Bank ini. Nah, waktu itu kami ditunjuk, ya, saya ditunjuk sebagai load tester di sana. Apa yang harus saya lakukan di situ, karena internet bankingnya itu sudah jadi, tapi skalanya itu development gitu ya. Panin Bank itu minta agar si internet bankingnya itu ditembak. Seberapa kuat si internet banking itu menghandle user. Akhirnya yang saya lakukan apa? Saya membuat satu test rig namanya. Test rig itu adalah kumpulan VM, virtual machine di Azure Cloud. Jadi ada VM. Waktu itu saya menggunakan 5 VM. Satu VM itu saya tanamkan namanya Microsoft Test Manager, ya, Visual Studio untuk nembak internet banking itu. Jadi saya tembak via Azure gitu. Dari 5 VR saya tembak. Kalau umpamanya teman-teman pernah dengar DDoS, nah kasarnya itu saya kayak nge-DDoS si internet bankingnya itu. Di awal-awal saya ngetes, ya, internet bankingnya itu ternyata cuma kuat menangani 80 user. Di awal-awal cuma kuat menangani 80 user. Kemudian setelah kami tes, kemudian tiap hari itu kami laporkan. Di sini titik kritikalnya tiap hari seperti itu. Nah, saat kami laporkan, kemudian diperbaiki oleh programmer India itu. Jadi kami ngobrolnya itu dengan programmer India, dengan via orang paninnya ya, bankirnya Panin itu. Kemudian tes perbaiki. Akhirnya sampai akhir itu dari 80 bisa sampai sekitar berapa kemarin ya? 2000-an. Sekitar 2000-an user concurrent itu bisa. Walaupun itu masih kurang ya. Walaupun itu dianggap masih kurang, tapi itu cukup memberikan insight bahwa si internet bankingnya itu masih bisa dioptimasi. Nah, setelah itu harusnya saya ngetes lagi. Tapi saya keburu berangkat ke Jepang gitu. Jadi dialihkan ke vendor lain. Dan saat saya pulang ke Indonesia PT saya itu udah nggak jadi Microsoft Partner lagi gitu. Jadi sekarang udah lebih bebas itu. Proyeknya itu nggak harus Microsoft. Gitu. Ya, jadi intinya itu. Ini adalah project load testing pertama kali saya, yaitu nembak internet bankingnya Panin Bank yang masih bayi gitu. Di situ. Kemudian project selanjutnya, mungkin ini bukan project ya, hanya sharing saja pengalaman bagaimana saya membuat tim quality assurance di PUTI, ya, di Pusat Teknologi Informasi Telkom University. Kalau teman-teman tahu, kita itu nggak pernah punya quality assurance.
Jadi yang kalau umpamanya teman-teman ngakses Igrasias, kemudian isi Igrasiasnya itu ngebug dan seterusnya, saya bilang itu cukup wajar itu. Karena dari dulu yang melakukan testing itu adalah yang ngedevelop. Bisa dibayangkan ya. Jadi seolah kalau dianalogikan itu kayak kalian itu nonton acara MasterChef, ya. Tapi yang jadi Chef Juna itu, yang jadi pesertanya itu Chef Juna, Chef Arnold, sama Renata gitu. Jadi mereka masak, kemudian mereka ngicipi juga itu. Kira-kira mungkin nggak mereka menghina masakan mereka sendiri? Nggak mungkin kan ya? Ya kayak gitu. Dari dulu seperti itu. Yang buat Igrasias itu kayak gitu. Jadi yang buat Igrasias itu yang ngetes gitu. Jadi ya seperti ini gitu. Aplikasi yang banyak bug, kemudian dari segi apa namanya UX jelek. Jadi baru di zaman saya itu ada posisi yang namanya quality assurance. Di Putih itu baru pertama kali ada quality assurance itu tahun 2021 ini. Dan baru ada posisi UX designer itu di tahun 2020. Development gitu. Masih apa namanya struggling dengan tampilan Igrasias yang seperti itu, kemudian dengan apa namanya bug yang sudah tambah sulam dari bertahun-tahun gitu ya, sudah berkali-kali ganti apa namanya kepengurusan tapi masih seperti itu karena legasinya itu Igrasias itu nggak siap buat scaling sebenarnya, tapi dipaksa buat scaling karena kita terpaksa menjadi kampus besar. Awalnya itu kan kita cuma STT jadi ITT kan, Igrasias itu zaman IT Telkom, kemudian dipaksa menjadi kampus besar dengan menggabungkan 3 universitas lain tuh, grup jadi satu, lahirlah IT Telkom University. Tapi sistem informasinya itu masih menggunakan kemarin tuh cap cip ya, nggak cap cip juga sebenarnya sih. Cuman dipilih salah satu sistem dari keempat kampus yang merging itu untuk menjadi sistem utama. Artinya dipilihlah Igrasias waktu itu. Jadi Igrasias itu harusnya itu dipersiapkan untuk menghadapi mahasiswa dan dosen IT Telkom, tapi dipaksa untuk melayani 4 kampus yang merge. Akhirnya ya terpaksa menjadi besar gitu. Dan itu bertahun-tahun struggling dengan itu, programmer Igrasias. Jadi di tahun ini baru ada yang namanya quality assurance. Dan sekarang sudah ada 4 quality assurance. Dan ada 2 UX designer di Putih itu. Masih sedikit sebenarnya. Tapi itu sudah melakukan breakthrough bahwa kita itu berniat untuk berubah ke arah yang lebih baik gitu di situ. Kenapa saya anggap quality assurance itu penting? Karena sekali lagi tadi sudah saya ceritakan pengalaman saya ya tahun 2007 sampai pengalaman saya itu ngetes Bank, nggak pernah ada aplikasi yang bisa berjalan dengan baik dan istilahnya user itu puas apa namanya bugnya itu dikit kalau umpamanya nggak aplikasi itu nggak pernah dites gitu. Jadi pasti harus dites dan biasanya yang ngetes itu harusnya orangnya independen. Karena kalau umpamanya nggak independen ya itu tadi konflik of interest tadi. Programmernya disuruh ngetes ya pasti cuma dites yang kemungkinan dia itu bisa memperbaiki bugnya. Kalau umpamanya ada bug yang nggak bisa diperbaiki biasanya diumpetin gitu. Ya seperti itu. Baru ketahuan saat programmer itu resign, kemudian diganti programmer yang lain. Jadi yang namanya quality assurance itu sangat penting, makanya sekarang itu saya adakan di bagian pengembangan produk IT. Bu Maria, udah kelewatan 7 menit. Jadi ini adalah proyek saya yang paling baru untuk testing. Jadi saya dari tahun 2020 sebenarnya ditunjuk sebagai konsultan BPH Migas. Sebenarnya bukan untuk proyek testing, tapi untuk proyek ada yang namanya proyek Sylvia gitu ya, sistem informasinya BPH Migas gitu. BPH Migas itu di bawah Kementerian ESDM. Di bawah Kementerian ESDM. Ada satu bahan pengawas harian yang namanya BPH Migas itu.
Nah, si BPH Migas itu dia merupakan badan pengawas untuk jalur distribusi minyak bumi gitu ya. Saat di tahun 2020 saya ditunjuk sebagai konsultan mereka karena mereka ingin mengembangkan satu sistem informasi yang merupakan redevelopment dari sistem informasi sebelumnya. Jadi dulunya itu namanya Sylvia 2, sekarang jadi Sylvia 3 lah intinya gitu. Kemudian saya diminta untuk mengawasi proyek itu agar berjalan dengan lancar. Tapi di tengah jalan, di akhir tahun 2020, ternyata mereka curhat juga itu. Pak Alfian, Sylvia 2 ini masalahnya parah itu. Loh, parah gimana, Bu? Jadi gini, Pak, masa ya query itu bukan query ya. Ada satu menu dia muncul datanya itu. Aneh itu. Saat kita klik 5 menit kemudian baru muncul datanya. Itu kan nguji kesabaran kan ya. Aneh gitu ya. Makanya gitu loh, kok bisa seperti itu. Kemudian saya tanya, database-nya pakai apa? Pakai MySQL Server gitu. SQL Server. Oke, Microsoft SQL Server kebetulan sekali saya dulu pernah jadi Microsoft partner. Jadi tahu bener Microsoft SQL Server itu cara kerjanya seperti apa. Kemudian saya tanya gitu, pakai yang berapa core? 16 core gitu. Loh, 16 core kenapa masih berat? Nah, disitulah saya menyarankan ya udah Bu, kalau mau seperti itu mending kita adakan load test ya, load testing untuk web Sylvia itu biar ketahuan sebenarnya kapasitas database-nya Sylvia 2 itu sampai kuatnya itu berapa gitu. Mumpung masih garansi vendor. Itu. Oke, setelah itu tahun kemudian yaitu tahun 2021 sekarang ini kita melakukan testing, kita melakukan load test, kita aktif gitu tiap ada dari BPH Migas itu memberikan list endpoint mana aja gitu ya, URL mana aja yang kira-kira itu ngehitnya itu lama. Kemudian dari situ kami melakukan load testing dan ternyata itu nggak masuk akal gitu. Masa sekali hit dia itu sampai 5 menit, bahkan ada yang sampai 7 menit gitu. Kemudian kebanyakan itu gagal. Yang cepat itu ini kok 0,2 detik gitu. Waktu kita cek ternyata kembaliannya 502 atau 503. Ya itu gagal itu ya. Pantesan cepat makanya karena dia gagal itu. Kemudian kita investigasi. Setelah kita investigasi ternyata masalah terbesarnya itu di query-nya. Vendor yang sebelumnya itu menggunakan select bintang. Nah ini buat teman-teman ya, kalau nanti jadi back end atau jadi database admin, jangan pernah menggunakan select bintang. Walaupun banyak field-nya, cantumkan semua di situ. Select A, B, C, D sampai Z nggak ada masalah itu. Daripada select bintang, karena select bintang itu performansinya itu sangat jelek. Nah di situ juga sama itu, select bintang bla bla. Kemudian suruh memperbaiki. Cara mereka memperbaikinya juga aneh gitu. Jadi select top 1 miliar gitu. Jadi karena datanya itu banyak, jadi biar bisa dihit akhirnya dibatasi 1 miliar. Itu agak aneh gitu. Cuman nggak apa-apa lah. Di sini saya itu bukan mau memperbaiki codingan, tapi cuma mau ngetes kapasitas si database-nya. Akhirnya satu endpoint itu bisa rata-rata itu bisa sekitar 10 detikan. 10 detikan. Nah, kemudian saya menggunakan ada 2 hukum di sana ya, dua hukum lah, hukum paralel. Saya mau memperlihatkan itunya fungsional laporannya itu ya, laporannya mana ya? Yang mana ya? Laporan.
Saya lupa judulnya apa. Pokoknya intinya saya menggunakan dua hukum hubungan korelasi antara CPU ya, core CPU dengan performansi. Nah, di situ ada dua hukum yang saya pakai, dua hukum teorema yang saya pakai, kemudian dari teorema itu saya hubungkan dengan hasil load testnya. Akhirnya di situ malah dihasilkan bahwa 16 core untuk database Microsoft SQL Server itu terlalu besar. Aneh ya? Kok aneh, Pak? Waktu dites itu sekali nge-hit itu bisa sampai 5 menit, 7 menit. Tapi kenapa rekomendasinya itu mengurangi core? Karena masalahnya itu sebenarnya bukan di bukan di database-nya, tapi masalahnya itu ada di performansi query-nya. Jadi view-view yang ada itu kurang optimal gitu. Bukan kurang lagi, tidak optimal sama sekali gitu. Jadi saran rekomendasi yang kedua itu adalah mengoptimasi query-query yang ada di database. Jadi kita diberikan view, kemudian function di Microsoft SQL Server-nya, kemudian kami coret-coret di sana gitu. Ini bisa dioptimasi, ini bisa, ini enggak, dan seterusnya. Nah, di situ makanya kalau umpamanya ini diperbaiki, maka core-nya itu harusnya nggak perlu 16, 8 atau 4 aja malah cukup. Jadi BPH Migas itu bisa mengurangi biaya subskripsi database-nya sebenarnya, karena sangat mahal Microsoft SQL Server itu. Nah, itulah pentingnya testing. BPH Migas itu baru merasakan manfaat testing itu after mereka menggunakan jasa vendor. Kemudian setelah handover gitu ya, setelah diberikan ke BPH Migas, mereka baru merasakan kalau ternyata aplikasi yang dibuat vendor itu jelek. Performansinya itu sangat kurang menurut mereka gitu ya. Kemudian baru dites di akhir saat aplikasinya itu jadi, dan bakal susah banget memperbaikinya. Kenapa? Karena aplikasinya itu udah jadi, satu. Yang kedua, garansinya itu cuma sampai bulan November kalau nggak salah kemarin. Dan kemarin itu saya presentasi akhir untuk laporan ini itu sekitar bulan November itu juga. Jadi cuma punya waktu kurang dari 1 bulan untuk memperbaiki hal itu. Dan itu sangat mustahil. Itulah pentingnya kita melakukan testing. Makin awal kita menemukan masalah, makin awal kita menemukan bug, maka biaya yang dikeluarkan itu akan sedikit daripada saat kita menemukan bug waktu production. Gitu ya. Itu adalah pelajaran yang penting sekali ya, yang bisa dipetik dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya ceritakan tadi. Dari tahun 2007 sampai baru banget nih, BPH Migas 2021. Baru bulan kemarin itu closing project-nya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kalau umpamanya ada pertanyaan, silahkan. Ya, ada yang mau nanya? Mela mungkin? Ini ada malu-malu nih kayaknya nih. Kebetulan kemarin ada tugas mereka menguji stressing ya sama GUI untuk Telkom University sama Iglesias. Wah, mantap. Terus 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ada mahasiswa yang melakukan stressing ke Iglesias bisa 2.000 Pak sekali masuk. 2.000 sekali masuk. Wah, tinggi juga ya. Berbarengan ya. Sampai dia di ban. Kalau saya waktu ngajar itu juga sama kok, Bu. Saya itu live code ke anak-anak, mari kita ngedoni Iglesias gitu. Yuk, ada pengalaman kemarin nguji GUI Iglesias, boleh jadi masukan buat Pak Alfian? Silakan. Twitter your social media account. Nah, kalian harus mulai aware nih. Yang kemarin tuh tugas yang kemarin itu yang stress testing itu sebenarnya malah belum bisa sih Bu, gimana cara ngetesnya, soalnya belum dapat juga websitenya. Itu kalau Alfian sendiri cara ngetes stress testing itu gimana ya?
Oke. Jadi gini, pertama kali untuk melakukan stress testing, biasanya kalau umpamanya mahasiswa itu saya sarankan untuk menggunakan aplikasi yang gratis ya, apa JMeter gitu. Itu gratis tapi powerful karena bisa integrasi sama Selenium juga. Jadi bisa direkam gitu menggunakan Selenium. Jadi Mbak Mela gitu ya, buka Igrasias. Kemudian pakai Chrome misalnya atau Mozilla yang sudah terinstall aplikasi plugin Selenium. Nah, setelah itu direkam tuh. Yang misalnya di situ Mbak Mela itu buka nilai misalnya. Kolom nilai direkam, nah nanti akan Selenium itu akan melakukan recording apa yang dilakukan di situ. Nah, setelah jadi itu rekamannya, itu bisa dilempar ke JMeter. JMeter itu akan mengulang-ulang apa yang dilakukan oleh Mbak Mela tadi. Akan mengulang-ulang sampai ribuan kali, 1000 kali, 2000 kali, dan seterusnya. Atau, itu yang pertama, jadi stress test sekaligus UI test. Yang kedua, langsung ke endpoint-nya. Jadi, langsung ke URL-nya. URL yang kita tuju itu apa? Itu yang saya lakukan di BPH Migas. Dan yang dilakukan sama teman-teman QA di Igrasias sekarang gitu. Jadi karena kita itu tahu endpoint-nya itu apa gitu ya, back-end-nya itu apa, API-nya itu apa, jadi langsung kita tembak di sana. Jadi di list itu. Saya akan tampilkan ya Pak, contoh yang kemarin itu saya tes ya di di BPH Migas itu. Saya minta waktunya sebentar Pak searching. Oke, oke, sip. Nah, saya share dulu. Udah ketemu. Saya izin share screen. Nah, ini yang saya lakukan di BPH Migas itu. Ini laporan akhirnya, laporan akhir yang saya buat di situ. Jadi tahap uji performance untuk database. Jadi pengen ngetes itunya database seberapa kuat database-nya. Kemudian di sini langsung saja ini requirement. Jadi yang di-hit Mbak Mela gitu ya. Yang di-hit itu adalah endpoint-nya langsung. Contohnya di sini. Endpoint-nya itu ada view, si BPH Migas itu punya view di database, namanya V Kuota Management List Kota Kabupaten. Nah, kemudian di sini nanti JMeter itu akan nembak langsung endpoint ini. Caranya seperti apa? Si BPH Migas itu sudah memberikan kayak URL lah gitu. URL yang bisa di-hit, kemudian di ekor URL-nya itu, di akhir URL itu ditambahkan ini gitu. Kuota Management List Kota Kabupaten. Nah, itu kemudian ini tinggal kita tembak pakai JMeter. Kita tembak dengan parameter tertentu ya. Ini contoh ini parameter yang saya pakai. Customer status sama dengan 1 dan seterusnya. Kemudian di JMeter-nya itu saya melakukan hit 2 kali. Yang pertama itu sekali saja saya hit untuk tahu seberapa lama endpoint itu dieksekusi. Dan ternyata hasilnya seperti ini gitu. Paling lama itu 5 menit, paling cepat itu sekitar 5 detikan. Dan
kenapa dia bisa 5 detik? Karena datanya itu ternyata sedikit gitu. Bahkan ada yang ada yang dia itu cepat banget karena ternyata karena dia itu kosong. Jadi itu yang pertama, saya hit sekali dulu. Kemudian berapa lama? Kemudian hit yang kedua, saya hit menggunakan 5 user, lamanya itu 5 menit. Kenapa 5 user? Kok dikit banget Pak Alfian? Karena pengguna web ini, si BPH Migas ini paling sekali pakai itu 5 user concurrent gitu. Karena cuma dikit pegawainya itu. Jadi di hit 5 user, RAM periodnya itu 5 menit. Artinya selama 5 menit itu akan di hit terus. Kalau umpamanya dia lebih dari 5 menit sekali hit, maka akan di hit sekali. Kalau kurang dari 5 menit, maka akan di hit terus sampai 5 menit. Intinya itu. Oke, ini server name-nya, URL-nya gitu ya. Kemudian di belakangnya ya, pet view-nya itu berarti nanti kalau umpamanya di JMeter, perizinan dev bla bla, kemudian ada slash gitu. Ini kuota manajemen. Nah, seperti ini yang saya hit. Aduh, di belakangnya. Ada sini misalnya. V kuota manajemen, kuota bla bla bla. Nah, ini adalah URL yang saya hit. Jadi cara melakukan testingnya seperti itu. Jadi bisa 2 cara. Yang pertama itu langsung di aplikasinya menggunakan Selenium. Jadi direkam apa yang kita lakukan di Selenium, di browser. Kemudian hasil rekamannya itu dilempar ke JMeter, atau dari JMeter itu kita spesifikkan URL-nya seperti ini itu. URL-nya itu kita spesifikkan, kemudian kita hit. Gitu. Dan hitnya itu pakai berapa user? Ini tergantung usernya. Kalau di sini itu karena pengguna webnya itu memang cuma 5, ya maksimal, maka di sini 5. Tapi kalau kasusnya seperti Panin Bank tadi, yang di hit itu bisa sampai ribuan, maka kita bisa menggunakan gradual gitu ya. Pertama misalnya 100, kemudian 500, 1000, 2000, dan seterusnya. Pak Mila, semoga menjawab. Ya Pak, makasih Pak. Sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Yuk, ada lagi yang mau tanya? Santai aja ya, nggak usah takut ya. Saya nggak gigit. Jauh kok Pak, nggak bisa gigit. Oke Putri. Hilang dulu. Iya. Bukan Putri yang hilang kan? Oh, udah. Ya. Gimana? Real time testing, oke. Oke, makasih pertanyaannya Mbak Putri itu ya. Ini namanya Putri tapi avatarnya cogan gini. Oke, jadi untuk real time testing tadi sudah saya jelaskan ya, bisa pakai Selenium juga gitu. Dan saya biasanya pakai Selenium juga karena Selenium itu gratis. Saya tuh suka yang gratis-gratis. Semenjak saya nggak jadi partnernya Microsoft, saya jadi open source banget. Semuanya itu serba gratis itu. Yang kalau tes itu awalnya pakai Microsoft Test Manager gitu, sekarang itu pakai JMeter gitu. Biasanya pakai Microsoft Test Manager buat recordingnya, sekarang menggunakan Selenium dan seterusnya. Jadi real time testingnya itu menggunakan Selenium. Saya akan coba mendemokan ya di sini ya. Kalau ada ya, saya agak lupa di laptop yang ini itu ada Seleniumnya apa enggak gitu.
Oh, ada. Wah, mantap. Ini ya, akan saya demokan ya. Enter screen aja. Saya share enter screen kalau ada yang aneh-aneh, kita tahu ya. Siapa tahu nongol yang aneh-aneh. Oke, jadi saya akan ngetes wanca.com. Gitu. Di sini ada yang wancakers. Saya Pak, sering Pak. Mantap. Berarti pencinta produk lokal ya, karena wanca itu yang bikin alumni STT. Anak 2006. 2005, sorry. 2005 namanya Mas Haji. Oke, kita coba melakukan recording untuk ini ya, recording untuk wanca ini. Jadi kalau umpamanya kita menggunakan Selenium, nah caranya kita tinggal install plugin Selenium dulu di sini. Nah, di sini udah saya install nih. Saya ulangi sekali lagi. Plugin tulisannya SE nih. Ini adalah plugin Selenium IDE. Jadi silahkan kalian, kalau Mozilla juga sama itu. Kemudian kalian klik seperti ini ya. Nah, kemudian di sini klik aja di sini ada welcome to Selenium IDE bla bla bla, kemudian record. Nah, kita record new test saja. Misalnya ini kita beri nama Wanca Project gitu. Oke. Kemudian base URL-nya apa? Kita copy tadi wanca.com aja. Mana tadi di sini ya. Wanca.com. Start recording. Maka si Selenium itu akan membuka browser baru yang tulisannya itu wanca.com. Nah, kemudian di sini misalnya saya tulis tes gitu. Oke. Nah, kemudian dia akan memunculkan semua yang ada tes-tesnya seperti ini gitu. Kata kuncinya tes. Dan dia itu sedang recording nih, recording. Kemudian kalau umpamanya kita udah selesai, maka kita stop recordingnya. Mana tadi? Nah, jadi standar ini lagi record kan ya. Sekarang kalau udah selesai kita stop. Namanya testnya itu Wanca test case. Oke. Nah, si Wanca test case ini kalau umpamanya Mbak Putri lihat ya. Di situ saat kita itu buka browser tadi, kemudian melakukan apapun aktivitas yang ada di Chrome tadi, maka akan direkam sama Selenium nih. Pertama saya open nih. Kemudian set window size ya 1680 1025. Kemudian saya klik search text yang ini. Saya klik yang ini. Kemudian saya masukkan nih, saya type test, kemudian saya klik enter. Nah, jadi muncul seperti ini. Oke, ini udah ya. Nah, kalau umpamanya udah jadi tes case-nya, terus diapain? Ini nanti bisa kita ulang-ulang semau kita. Misal cara ngulangnya gimana? Tinggal kita apply, run current test itu. Kita klik. Ini saya nggak ngetik apapun. Dia akan menjalankannya sendiri. Gitu. Ya, saya ulangi ya. Run, kemudian dia akan buka. Kemudian dia akan klik, dia nulis tes, kemudian akan muncul. Nah, maka dia akan sukses. Kenapa sukses? Karena kita nggak pakai assertion apapun di sini. Kalau umpamanya kita mau ada saat kita buka, saya harus memastikan di sini, saya harus memastikan saat saya buka Wanca, tulisannya itu Wanca for fun only. Berarti yang saya lakukan apa? Di sini saya menambahkan assertion gini. Targetnya apa? Kemudian targetnya itu di sini kita bisa ambil di sini misalnya header-nya atau apa, kemudian kita klik value dan si Selenium itu akan membandingkan. Tapi saya nggak pernah menggunakan seperti itu. Biasanya hasil dari Selenium ini ya saya import dulu nih, saya ekspor. Saya ekspor ke Java JUnit. Kemudian saya ekspor. Kenapa saya ekspor ke Java JUnit ya? Mohon maaf kalau namanya kepanjangan ya. Contoh misalnya itu Wanca test. Di sini. Oke. Kemudian si Wanca test ini kalau saya buka dia akan jadi kayak gini, codingan Java seperti ini. Ini kok jelek sih.
uh, mana? Apa sih? Wih, cara ngubah itu gimana sih? Bahasa. Sintak, oke, sintak Java, oke. Nah, dia si Selenium itu akan ngekspor jadi codingan Java. Ini tinggal kita copy ke NetBeans misalnya, atau ke Eclipse misalnya, atau ke Android Studio misalnya. Ini kita jalankan via NetBeans, via Eclipse, via Android Studio, ini udah jalan ini. Dia akan buka window baru dan seterusnya. Nah, ini nanti, ini yang namanya real-time testing, Mbak Putri ya. Jadi yang namanya real-time testing itu seperti itu tadi. Jadi kita melakukan testingnya itu benar-benar real time gitu. Benar-benar di tes itu waktu itu gitu. Jadi kita klik direkam, kemudian hasil rekamannya itu bisa kita ulangi lagi atau kita jadikan kodenya seperti ini. Dan itu menggunakan satu tools gratisan yang namanya Selenium. Kalau saya biasanya pakai itu. Mungkin itu jawabannya Mbak Putri. Semoga menjawab. Kalau masih belum puas, itu aja. Oh, gimana? Real time testing itu, iya, saat dia itu dites. Ya, tergantung kebutuhan. Kamu disuruh ngetes apa? Suruh ngetes e-banking ya e-banking. Suruh ngetes e-Gracias ya e-Gracias gitu. Betul. Targetnya yang lebih tepat targetnya. Targetnya itu apa ditentukan. Nah, kalau maunya sudah kamu tentukan, misalnya bebas ya. Dari misalnya Bu Maria, bebas silakan real time testing menggunakan apa namanya di web apapun gitu. Pertama tentukan targetnya dulu. Saya mau ngehit apa? Google misalnya atau Detik misalnya. Nah, setelah itu kamu tentukan, setelah kamu tentukan target, aktivitas apa yang mau kamu tes. Misalnya saya mau ngeklik artikel yang masuk di rekomendasi misalnya. Berarti nanti saat buka Detik, maka langsung scroll gitu ya. Cari artikel yang masuk rekomendasi, kamu klik, kemudian keluar. Nah, di situ kamu melakukan assertion namanya. Jadi membandingkan antara yang keluar secara nyatanya dengan hasil yang kamu harapkan di situ. Kalau waktunya lebih panjang, saya bisa mendemokan itu, cuman kebanyakan gambaran besarnya seperti itu mungkin, Putri, Mbak Putri. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Yang cowoknya mana nih? Ini cowoknya malu-malu ya, Bu. Iya, Pak. Yang aktif perempuannya, Pak. Wah, luar biasa. Tapi biasanya Dendi nanya sama Yoga. Masih malu-malu, Pak. Ardelia senyum-senyum dari tadi. Jelas semuanya? Jadi saya akan mengulang lagi dari awal bahwa pengujian itu dari unit test ya. Dibiasakan dari unit test. Meskipun itu yang melakukan adalah developer. Biasanya. Setelah unit test, kita lanjut ke integrasi. Seperti yang sudah diajarkan di awal-awal. Meskipun itu dilakukan oleh developer, ada baiknya menggunakan penguji dari yang lain, independent tester. Ya,
Terus tadi Pak Alfian juga bilang, dari pengalaman pengujian, kebanyakan tidak melakukan pengujian di awal. Tuh. Jadi biayanya sangat besar. Ya, yang dikeluarkan oleh orang yang mau aplikasi menjadi sangat besar. Tapi kalau ketemu masalah di awal, ya, paralel pada saat developing sama testing, biayanya akan lebih rendah. Ingat ya, materi bugs yang si kecoa dari kecil menjadi kecoa besar. Seperti itu. Terus kita pakai Selenium aja sih sebenarnya. Bisa kalian pakai karena itu by web. Tapi ada beberapa aplikasi untuk stressing dan real time itu bisa by web. Jadi masukin URL-nya, terus diklik, nanti kalian mau dari negara apa melakukan stressing atau real time, nanti keluar nilainya berapa, ada masalah di halaman berapa aja. Ya, nanti kita di tugas besar. Kalian akan dipaksa untuk melakukan itu. Ya, pengujian-pengujian sesuai dengan tema yang akan kalian ambil. Gitu. Jadi nanti kalian bisa bertanya, Pak Alfian bisa, atau ke saya, untuk masalah tugas besar pengujiannya. Karena kalian multimedia, ini Pak Alfian, tugas besar mereka ke VR, AR. Wah, mantap. Aplikasi VR, aplikasi AR, terus saya mungkin website untuk virtual, apa namanya, perjalanan virtual. Kan sekarang lagi in nih. Jadi pengujian untuk multimedia adalah seperti itu. Seru ya? Temanya itu, garis besarnya adalah seperti itu. Oke, mungkin ada masukan Pak untuk tugas besarnya. Oh jangan yang itu, tambahin lagi Bu yang ini. Ya, paling itu nyambung yang tadi tools yang online itu. Kalau umpamanya pengen nyoba, ada yang versi free-nya itu yang saya sering pakai juga itu Glassmeter apa Loadrunner. Oh, iya. Itu kalau umpamanya pengen nyoba yang online. Cuman kalau saya sendiri sih rekomendasinya biar merasakan feel-nya, teman-teman merasakan feel-nya, ngetes, nge-record segala macam pakai Selenium gitu. Oke, kalau nggak ada lagi bertanya, kita tutup. Pak, mau tanya Pak, saya mau tanya. Ya. Ini masih nyangkut sama pertanyaan Putri tadi Pak, seputar Selenium Pak. Ya. Tadi kan sudah didemokan, untuk kriteria keberhasilannya itu seperti apa ya Pak, kalau di Selenium itu sendiri Pak? Kalau misalkan kita menguji suatu fitur gitu. Nah, itu nanti nggak bisa dilepaskan dengan itunya, apa namanya, wah ini terpaksa saya buka codingan. Ini molor nggak apa-apa ya Bu Maria ya? Nggak apa-apa Pak. Siap. Ini biar mereka bertambah ilmunya. Siap. Ini saya coba demokan ya. Oke. Slide-nya. Wah, belum saya install ternyata itunya. Nggak apa-apa lah, nanti apa namanya akan saya demokan overall-nya dulu ya. Saya mau share IntelliJ IDE saya.
kelihatan ya. Nah, ini harusnya itu OpenGL-nya itu diinstal nih, karena ini Selenium gitu ya. Tapi ternyata ini belum, atau saya ada ya, ada versi yang ada ya. Bentar. Saya dokumen. Selenium test. Dokumen. GitHub ini ada. Nah, sip. Di window aja. Kelihatan ya saya share? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Tunggu bentar ya. Masih importing Maven. Oke. Sip, sepertinya sudah selesai. Nah, jadi ini tadi yang tanya siapa? Dion. Saya, Pak. Dion ya? Oke. Ya, Dion, Pak. Oke, jadi gini Dion. Kalau umpamanya kita, tadi kan saya menemukan ngerekam dari Selenium ya. Nah, setelah kita selesai ngerekam dari Selenium, itu bisa kita buka di Java IDE. Jadi nggak cuma Java ya, Python juga bisa gitu. Jadi mau diimport jadi apa? Misalnya kita pakai Python ya PyUnit, Java ya JUnit dan seterusnya. Ini contoh misalnya saya buka si Selenium tadi ya, ini codingan Selenium di Java gitu. Saya import dari Java, kemudian saya buka di Java Editor gitu. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi ada satu task case ya, namanya task case 1, kemudian dia buka Wanca, kemudian dia buka dimensinya, kemudian dia klik, nulis tes, dan seterusnya ya. Kemudian yang namanya testing, itu pasti ada yang namanya assert. Karena assert itu membandingkan antara realitanya dengan ekspektasinya. Contoh misalnya, di sini saya mau ngetes wanca.com, kemudian setelah saya buka, ya, dia akan nulis tes, kemudian dia akan membandingkan hasil dari title-nya ini, karena dia itu kan find element, kemudian dia enter, kemudian driver ini tuh yang ini driver, kemudian get title, dia akan ngambil title dari webnya itu, kemudian hasil dari title-nya itu akan dibandingkan dengan tes. Bener apa enggak? Ini coba kita running, kayaknya nggak bisa tapi. Coba ini Chrome-nya udah saya install di sini apa belum, saya lupa. Ini masih mikir ya. Tunggu ya. Biasanya yang pertama. Mohon maaf soalnya ini saya biasa testingnya itu menggunakan Mac yang lain itu. Ini, nah tadi kelihatan nggak? Itu tadi. Jadi bentar tadi klip itu sebenarnya dia itu buka Chrome, kemudian dia nulis Wanca, ya, kemudian dia klik, dia nulis tes, kemudian dia enter, bandingkan antara hasil title-nya dengan yang diharapkan. Tapi dia fail. Kenapa fail? Kita klik di sini. Kenapa dia fail itu? Karena ternyata dia null. Kenapa null? Karena ternyata yang tidak seperti yang diharapkan. Ternyata dia nggak tampil seperti yang diharapkan itu. Makanya dia null, berarti dia fail itu. Nah, nanti akan bisa kita elaborate lagi gitu. Kenapa dia itu gagal? Contoh yang kedua misalnya
gini, dia Google gitu. Buka Google. Enggak. Oh, sorry. Ini kayaknya harus diinstal apa namanya Chrome drivernya yang di laptop yang ini itu nggak ada Chrome driver. Intinya ini, Dion, kalau umpamanya testing, tadi kan saya baru mendemokan rekam ya. Nah, untuk testingnya itu tinggal kamu import sebenarnya di sini, tapi harus install dulu Chrome driver. Kalau saya install sekarang, kayaknya bakal lama gitu ya. Jadi intinya tadi itu hasil dari apa namanya Selenium cuma sampai sini. Ini saya hapus ya. Nah, hasil dari Selenium itu cuma sampai ini. Kemudian harus ditambahkan sendiri ini. Ini harus kamu tambahkan sendiri. Ini itu apa? Ini itu sesuatu yang mau kamu tes. Di sini saya mau ngambil title, ya, driver.title-nya. Kemudian dari title-nya itu saya cocokkan dengan tes ini. Saya cocokkan dengan kata tes. Apakah title-nya itu sama dengan tes? Karena saya mau masukkan di sini tes, saya bandingkan dia tes. Kalau umpamanya sama, berarti dia benar atau sukses ya. Tapi kalau umpamanya dia beda, maka dia fail. Dan ini hasilnya fail. Cuman failnya itu bukan karena title-nya beda, tapi karena hasilnya itu nol, karena nggak bisa nangkep ya. Nggak bisa nangkep karena driver Chrome-nya itu belum ada di sini. Mungkin itu. Cuman kalau umpamanya mau cari tutorialnya banyak sekali kok. Di sini tinggal install drivernya aja gitu. Mungkin itu Dion, mohon maaf kalau nggak bisa didemokan, tapi intinya tesnya itu di sini. Ya. Jadi ini Selenium, hasil Selenium, kemudian ini yang harus di-coding sendiri nih. Ini. Yang 4 baris ini. Ya, 2 sih sebenarnya, 2 baris. Yang 2 itu komentar. Mungkin itu Dion. Iya Pak, kalau untuk IDE-nya boleh pakai apa aja nggak Pak? Atau emang harus pakai buat Java-nya itu? Enggak, boleh pakai apa aja. Jadi bahkan pakai Notepad pun bisa, boleh. Berarti tinggal harus install driver Chrome-nya aja ya Pak ya? Yes, betul. Dan ini kayaknya laptop saya yang ini enggak itu apa namanya belum keinstall driver Chrome ini. Jadi Chrome drivernya itu masih itu error Chrome drivernya. Oke Pak, makasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Oke, tadi ada yang resen. Tapi sih Nur Rahman kepencet sepertinya. Paling seperti ini ya nak. Untuk pengujian kalian nggak harus sampai mendetail seperti yang Pak Alfian tadi. Ya. Mungkin kalau untuk di Selenium, pada saat kalian mengulang kembali proses yang sudah direkam dan semuanya sukses, sudah cukup ya untuk saat ini. Tapi kalau mau mendalami lagi, itu lebih baik. Seperti itu mungkin ya Pak Alfian? Ya. Ya. Bener ini nggak ada yang mau nanya? Oh ada tuh siapa teh? Cepat banget. Rasanya langsung turun lagi. Gak jadi? Ya Pak, mau tanya lagi boleh Pak? Oke Dion. Oh silakan. Mungkin ini pertanyaannya nggak bersifat teknis Pak. Palingan spill dikit aja. Pak, kalau biasanya habis nguji gitu, dibayar berapa Pak? Saya ya siapa tahu gitu kan, yang lagi ngambil makul ini gitu, yang tadinya males tiba-tiba jadi semangat gitu Pak, dengar duitnya Pak. Wah, ini buka dapur nih. Nggak apa-apa lah. Saya nggak pernah rahasia-rahasiaan kalau umpamanya itu. Jadi gini, kalau umpamanya saya sebenarnya untuk BPH apa ya? Beda project sih. Gini, kalau umpamanya yang Panin Bank itu saya itu dibayarnya itu per project. Ya, dibayarnya itu per project gitu. Jadi untuk sekali project load testing itu saya dibayar itu sekitar enggak enak. Itulah apa aja namanya, mungkin, Pak. Soalnya saya di kuliah bilangnya di sekitar 40% dari total developing program.
untuk testing. Sebenarnya iya, cuman kalau umpamanya eksternal mungkin agak berbeda sih ya, agak berbeda. Dan yang saya tes itu part dulu kalau punya e-banking. Jadi mungkin sekitar itulah. Innova kali ya. Innova itu. Kemudian kalau umpamanya yang BPH Migas, yang Migas kemarin itu baru banget karena Migas itu belum pernah yang namanya load testing seperti itu. Jadi mereka bingung cari skemanya juga dan belum ada project tentang load testingnya juga. Jadi mereka tuh masih bingung gitu. Akhirnya ya udah karena saya di situ sebagai pengawas sebenarnya, jadi konsultan. Jadi project load testing itu saya saya anggap itu sebagai servis lah buat mereka itu. Akhirnya saya dibayar sebagai konsultan di sana. Sebagai narasumber. Biar bayarnya itu enak. Nah, kalau umpamanya dirupiahkan itu sekitar sekali ngetes yang outputannya itu satu dokumen itu berapa lah? Kira 60-an lah. Mungkin itu Dion gitu. Pokoknya kalau e-banking tadi agak gede gitu ya. Cuman kalau umpamanya yang BPH ini karena goalnya itu ya nggak begitu besar, gitu. Kemudian laporannya juga nggak begitu rigid ya. Saya dibayarnya sebagai narasumber aja gitu. Kalau narasumber, oh ya spill dikit ya. Narasumber kalau umpamanya kalian jadi narasumber kalau di kementerian itu range sebenarnya. Range. Tapi rata-rata itu sekitar 8 jutaan satu sesi. Dan kalau umpamanya kayak tadi ya, misalnya ini juga buat teman-teman juga misalnya nanti dapat proyek kementerian tapi kementeriannya itu bingung bayarnya seperti apa, langsung aja ngomong aja narasumber gitu. Dibayar narasumber aja gitu. Jadi mereka akan membuat satu event di mana kita itu semacam knowledge sharing, tapi sebenarnya kalau dikumpulkan jadi nilai project itu. Jadi di situ awalnya saya sepakati nilai project itu sekitar 60 jutaan gitu. Nah, 60 juta itu akan dibagi 8 karena satu sesi narasumber itu kan sekitar 8 juta gitu. Nah, jadi 60 itu akan dibagi 8. Jadi berapa itu 60 bagi 8 itu? Sekitar berapa sesi? 60 bagi 8 ya sekitar 7 lah ya itu. 8 lah, 8 sesi gitu. Sekitar 8 sesi dibagi 2 jadi 4 sesi. Cuman kalau umpamanya ngisi 4 sesi itu kan repot gitu ya. Akhirnya di break menjadi 4 orang gitu. 4 narasumber untuk nilai proyeknya itu 60 juta. Cuman cara ngakalinya seperti itu. Maksudnya bukan ngakalin ya, cara bantu mereka itu buat bayar kita sebagai nilai proyek. Karena mereka itu biasanya kalau kementerian itu rigid gitu. Mereka itu nggak punya, harus misalnya ada proyek gitu ya, mereka harus dianggarkan terlebih dahulu. Kalau nggak ada, itu terpaksa harus pakai skema narasumber. Nah, narasumbernya itu range-nya, kalau punya saya itu biasanya terutama untuk BPH itu sekitar sekali ngisi itu 1 jam itu lah, 1 sesi itu 8 juta itu. Jadi kalau nilai proyeknya itu 60 juta ya tinggal dikalikan 8 aja gitu. 8 kali ngisi, cuman itu formalitas. Jadi sekali ngisi kita tanda tangan 4 kali gitu. Sekali ngisi tanda tangan 4 kali gitu. Mungkin itu Dion. Saya jelaskan agak panjang karena tadi ada belajar mungkin bermanfaat juga untuk kedepannya gitu. Makanya saya sepil dikit lah gitu. Tadi minta disepil kan ya? Iya Pak. Nah, gitu caranya. Iya Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Gimana Dion jadi berminat? Jadi tester? Saya pikir-pikir dulu ya. Itu sekali kerja doang dapat segitu lumayan. Satu tester loh. Satu testing. Satu project kita ya. Satu ngetes, bukan satu ngetes. Satu kali ngetes. Tadi lihat kan saya laporan saya itu cuma 2 kali ngetes, 2 kali ngejalanin Jmeter gitu. 60. Yang auto cuan ya Pak ya. Nah, makanya. Oke, kalian sudah menemu spill juga dari Pak Alfian, berapa biaya atau
yang kalian akan dapatkan ya pada saat proses pengujian. Ya, mudah-mudahan ada yang berminat bisa mendalaminya lagi. Ya, jadi lebih bersemangat lagi dalam melakukan pengujian. Terima kasih Pak Alfian buat waktunya Ya, untuk kami semua. Semoga ini semua bermanfaat bagi kalian. Oke. Mungkin ada kata-kata Pak Irfan buat anak D4 TRM? Ya, sedikit saja. Jadi tadi kita udah bukan belajar sih, mendengarkan sharing ya, sharing dari saya. Karena itu adalah beberapa pengalaman yang pernah saya lewati terkait dengan quality assurance. Cuman tadi sebenarnya dari Mas Dion tadi tanya ya tentang biaya, nilai project segala macam. Cuman yang paling penting sebenarnya di atas itu gitu. Jadi jangan lihat nilainya ya, nilainya kan lumayan sebenarnya gitu ya. Tapi lihat prosesnya juga di situ. Kenapa saya itu bisa, maksudnya sekarang itu bisa sekali ngetes itu sekian, karena investasi saya itu sejak 2007 itu menekuni hal tersebut itu. Dari software testing, proyekan segala macam, dari nggak dibayar, saya tadi cerita ya. Belajar, akhirnya nanti suatu saat, saya yakin teman-teman itu pasti akan memetik hasilnya di situ. Maksudnya mending kerja keras saat muda gitu, nanti saat tua nanti maksudnya. Ya belum terlalu tua juga sebenarnya saya. Itu tinggal memetik hasilnya. Jadi walaupun tadi saya sepil angka, tapi semoga teman-teman itu mengambil sesuatu yang lebih dalam dari itu. Jadi bagaimana membentuk portofolio kita agar direkognize sama orang luar, ya, direkognize sama dunia kerja, agar nilai jual kita itu makin lama itu makin naik, makin lama itu makin meningkat. Tapi kalau umpamanya ada yang teman-teman yang tertarik di quality testing, quality assurance, kemudian software testing dan seterusnya, bisa ditekuni hal itu, karena itu juga menguntungkan. Oh ya, yang belum saya sampaikan tadi, di IT itu ada makin lama dia kerja, itu gajinya itu makin mahal dan makin tidak tergantikan. Yang pertama itu adalah database master atau database administrator. Kenapa? Karena yang menguasai database itu makin lama itu makin menguasai data di perusahaan itu gitu. Kalau umpamanya si DBA itu keluar, penggantinya itu akan sulit banget belajar struktur database yang lama. Jadi sulit banget yang namanya DBA itu digantikan. Makanya makin tua dia, makin lama dia megang database, dia itu makin istilahnya ngelotok lah itu. Udah masuk gitu, struktur database-nya itu di kepala dia itu. Bahkan ngerem aja udah tahu gitu. Yang nomor 2, network admin. Network administrator. Seorang network administrator itu makin sepuh dia, makin tua dia, makin berpengalaman dia, itu makin menguasai network arsitektur di perusahaan itu. Saya ambil contoh misalnya kita di sini ada Bapak Tribroto yang dulu waktu kita itu. Beliau itu adalah yang membuat network sampai sekarang gitu. Terus jadi semua itu hormat sama beliau gitu, karena beliau menguasai betul jaringan yang ada di kampus kita itu. Makin berumur, makin berpengalaman, itu justru makin tidak digantikan. Yang ketiga adalah quality assurance. Kenapa? Karena yang namanya QA, yang namanya tester, itu makin lama makin dia itu punya pengalaman buat ngetes. Karena yang namanya ngetes itu nggak cuma ngicip kayak seorang pengicip bahkan pengicip Indomie ya. Ada kalau namanya di Indofood itu ada yang tukang ngicipin Indomie gitu. Tukang ngicipin bumbu itu. Makin lama makin tidak tergantikan. Lidahnya itu bahkan diasuransikan itu. Kenapa? Karena pengalaman yang terbentuk itu nggak bisa secara langsung digantikan oleh orang lain itu. Jadi ada 3 profesi itu. Minimal yang saya tahu admin, DBA, sama tester. Mungkin itu
bisa sebagai penyemangat tambahan Bu Maria buat teman-teman. Terima kasih sekali lagi sudah diberikan kesempatan buat sharing ke teman-teman. Mohon maaf kalau umpamanya dalam menyampaikan tadi ada salah. Bu Maria. Terima kasih Pak Afan. Ilmunya cukup berguna bagi kami. Tips-tipsnya juga. Ya, semua tidak ada yang instan ya. Semua harus berjalan, pengalaman. Mumpung masih belajar, ya kalian bisa banyak ambil ilmu, belajar, salah pun tidak jadi masalah, namun pengalaman yang tidak bisa digantikan. Itu saja. Terima kasih semuanya yang sudah hadir di sini. Tetap sehat, prokes tetap dijalankan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.